Hey. Oh, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi tentang pasar sekunder. Pasar sekunder atau juga dikenal dengan istilah secondary market adalah pasar pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan sekuritas yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Pada suatu saham terdaftar di bursa efek, maka investor dan spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan
di bursa tersebut. Yang kedua, fungsi pasar sekunder. Pada pasar sekunder, efek diperjualbelikan dan berpindah tangan dari investor ke investor lainnya. Pasar sekunder ini sangat liquid dan transparan. Pasar sekunder ini sangat penting bagi suatu pasar modal yang modern dan efisien. Pada dasarnya, pasar sekunder ini menghubungkan preferensi investor untuk likuiditas dengan preferensi pengguna modal yang ingin menggunakan modal tersebut dalam jangka panjang. Dengan dilakukannya sekuilitas pinjaman atau kepemilikan efek seperti obligasi atau saham, maka investor dapat melakukan penjualan haknya secara relatif lebih mudah, terutama sekali apabila hak tagih atau hak kepemilikan tersebut dipecah-pecah menjadi nilai yang relatif kecil. Transaksi jual beli bagian kecil dari suatu hak tagih atau hak kepemilikan yang besar inilah yang disebut perdagangan di pasar sekunder. Pada pinjaman tradisional dan kemitraan usaha, investor seolah pula menginginkan suku bunga atau imbal hasil investasi yang tinggi. Dengan adanya pasar sekunder ini, maka investor dapat dengan mudah mencairkan investasinya dengan cepat apabila terjadi suatu perubahan keadaan. Next. Yang berikutnya, proses perdagangan saham dan obligasi pada pasar sekunder. Perusahaan efek membeli atau menjual efek berdasarkan perintah jual dan perintah beli dari investor. Setiap perusahaan mempunyai karyawan yang disebut sebagai wakil perantara perdagangan efek, yang mempunyai wewenang untuk memasukkan semua perintah jual ataupun perintah beli ke dalam sistem perdagangan yang terdapat di bursa efek. Bagaimana perintah atau order beli dan perintah atau order jual dari sekian banyak investor bisa cocok. Mekanisme cocok adalah berdasarkan kriteria prioritas harga dan prioritas waktu. Yang pertama, prioritas harga. Artinya, siapapun yang memasukkan order permintaan dengan harga beli yang paling tinggi akan mendapat prioritas utama untuk dapat bertemu dengan siapapun yang memasukkan order penawaran dengan harga jual yang paling rendah. Yang kedua, prioritas waktu. Artinya siapapun yang memasukkan order beli atau jual lebih dahulu akan mendapatkan prioritas pertama untuk dicocokkan oleh sistem. Yang berikutnya, indeks harga saham. Indeks harga saham adalah indikator harga dari seluruh saham yang tercatat di bursa efek. Indeks ini biasanya merefleksikan kondisi pasar modal dan kondisi perekonomian sebuah negara secara umum. Next. Yang berikutnya, pasar primer dan pasar sekunder di pasar modal. Pasar modal terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder. Sebelumnya tentu pernah mendengar istilah IPO, baik dari media cetak maupun elektronik. IPO ini dilakukan oleh suatu perusahaan berkembang yang akan mengembangkan wilayah usahanya sebagai sumber pendanaan untuk modal yang dibutuhkan tanpa harus menambah hutang perusahaan. Proses IPO ini sendiri dilakukan sebagai alternatif sumber dana yang berasal dari masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah investor. Pertama, pasar sekunder. IPO atau dalam bahasa Indonesia disebut penawaran saham perdana adalah langkah suatu perusahaan yang menjual sahamnya untuk pertama kali kepada masyarakat di Bursa Efek Indonesia atau Go Publik. Tujuannya antara lain. Next. Yang pertama,
mendapat dana. Perusahaan bisa saja mendapat dana dari obligasi atau pinjaman bank, tetapi dengan menerbitkan suatu hutang ataupun meminjam bank, terdapat bunga yang harus dibayarkan perusahaan, sehingga menjadi beban bagi perusahaan itu sendiri. Sementara itu, jika perusahaan menjual sahamnya, ia akan mendapat dana dalam jumlah besar tanpa harus memikirkan beban bunga yang harus dibayar. Yang kedua, memperbaiki kinerja keuangan perusahaan. Setelah mendapat dana melalui IPO, perusahaan bisa membayar hutang-hutangnya dan memperbaiki laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga, ekspansi. Perusahaan bisa menggunakan dana tersebut untuk mengembangkan usaha, misalnya membuka cabang atau meningkatkan output. Selain itu, dalam jangka panjang, potensi pertumbuhan perusahaan akan lebih baik. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Pasca go publik, nilai perusahaan akan mengalami pertumbuhan di masa yang akan datang, seiring dengan kenaikan harga saham. Semakin baik kinerja perusahaan, maka akan meningkatkan kepercayaan investor, maka peluang pertumbuhan dan kenaikan harga saham pun akan meningkat. Next. Yang keempat, jenis-jenis pasar di pasar sekunder. Yang pertama, pasar reguler. Pasar reguler ini mempunyai karakter antara lain satu, sistem tawar-menawar terus-menerus. Yang kedua, sistem perdagangan dengan lot. Satu lot sama dengan 500 lembar untuk perusahaan non-bank. Satu slot sama dengan 5.000 lembar untuk perusahaan bank. Yang ketiga, tawar-menawar dilakukan dengan skema multifraksi. Yang keempat, transaksi yang terjadi berdasarkan prioritas harga dan waktu. Penyelesaian transaksi T+4. Harga yang terbentuk harga yang terbentuk sebagai dasar perhitungan IHSG. Yang kedua, pasar non-reguler. Sistem sama dengan negosiasi. Macam-macam perdagangannya itu, satu, block sale, perdagangan minimal 400 slot atau 200.000 saham. Yang kedua, ODD lot atau perdagangan dengan volume kurang dari 1 slot. Yang ke-C, crossing atau perdagangan tertutup sendiri, yaitu transaksi jual beli saham dilakukan oleh satu pihak dengan jumlah dan harga yang sama. Yang ketiga, pasar tunai. Sistemnya yaitu negosiasi berdasarkan pembayaran tunai ditujukan untuk pialang yang gagal memenuhi kewajiban menyelesaikan transaksi di pasar reguler atau non-reguler. Yang keempat, pasar segera. Pasar segera merupakan pasar perdagangan efek yang dilakukan oleh anggota bursa dari KPEI yang ingin menjual atau mengambil efek yang penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa berikutnya setelah terjadinya transaksi bursa atau T+1. Next. Berikutnya tentang pasar sekunder. Pasar sekunder merupakan kelanjutan pasar primer pasca proses IPO. Setelah saham dicatatkan di bursa efek, maka saham perusahaan tersebut bebas dijual belikan oleh publik. Harga saham pada pasar sekunder ini bergerak fluktuatif berdasarkan banyaknya penawaran dan permintaan. Untuk bisa membeli saham yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, kita perlu mendaftarkan diri melalui agen bursa atau bisa disebut perusahaan sekuritas. Pada pasar sekunder ini dibagi menjadi 3, yaitu pasar reguler, pasar
negosiasi dan pasar tunai. Yang pertama, pasar reguler. Saham-saham yang diperdagangkan di pasar reguler memiliki satuan lot atau satu lot sama dengan 100 lembar dan transaksi SETO T+3. Transaksi ini menggunakan sistem tawar-menawar yang berlangsung selama periode perdagangan melalui IATS atau melalui JATS atau Jakarta Automatic Trading System. Sehingga saham akan kita miliki jika harga yang kita pasang sesuai dengan harga penawaran yang ada. Selain itu, harga saham ini bisa berubah setiap waktunya tergantung pada permintaan dan penawaran. Yang kedua, pasar negosiasi. Pada pasar negosiasi, satuan yang digunakan bukan satuan lot melainkan satuan lembar dan transaksi SETO T+00. Tawar-menawar pun tidak dilakukan di bursa efek melainkan antar nasabah yang ingin menjual sahamnya, tetapi tetap dalam pengawasan bursa efek dan dilakukan melalui anggota bursa atau sekuritas. Yang ketiga, pasar tunai. Jika pada pasar reguler dan pasar negosiasi transaksi SETO T+3 dan T+00, maka sistem pembayaran di pasar tunai adalah T+0. Jadi jika seseorang membutuhkan dana pada hari yang sama bisa menjual sahamnya melalui pasar tunai, dengan catatan biasanya harga saham yang dijual akan berada di bawah harga saham beredar. Next, Fanny. Terima kasih.